warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cihendra Tama dengan NIM 314244059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas novel Lelaki Harimau. Di dalam novel tersebut, saya akan menjelaskan dari segi intrinsik dan segi ekstrinsik. Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda yaitu Margio dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan diminta keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Berikut adalah struktur intrinsik dari novel Lelaki Harimau. Yang pertama yaitu tema. Tema utama novel ini adalah kekerasan, dendam, dan kondisi psikologis manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana konflik batin dan trauma memengaruhi tindakan seseorang. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Margio, tokoh utama yang membahas konflik dalam cerita yang digambarkan sebagai pemuda penuh kemarahan yang akhirnya membunuh Anwar Sadat karena pengaruh trauma keluarga dan tekanan batin. Tokoh yang kedua yaitu Anwar Sadat, seorang pria tua yang terbunuh oleh Margio, digambarkan sebagai pria yang memiliki hubungan gelap dengan perempuan di sekitar Margio. Tokoh yang ketiga yaitu Komar atau ayah Margio, digambarkan sebagai seorang sosok yang keras dan kerap melakukan kekerasan pada keluarganya. Tokoh yang berikutnya yaitu Nur Aeni atau ibu Margio, sosok ibu yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Tokoh yang terakhir yaitu Mameh atau adik Margio yang turut menjadi saksi kekerasan dalam keluarga mereka. Yang ketiga yaitu alur. Novel ini menggunakan alur mundur dan maju. Cerita dimulai dengan pembunuhan Anwar Sadat, kemudian kembali ke masa lalu untuk mengungkap latar belakang Margio. Yang keempat, latar. Latar pada novel ini meliputi lokasi desa kecil Indonesia, rumah Margio, dan tempat pembunuhan Anwar Sadat. Pada waktu tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mencerminkan kehidupan di pedesaan tradisional Indonesia dan suasana gelap penuh ketegangan dan tragis. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang memungkinkan pembaca mengetahui pemikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Yang keenam, gaya bahasa. Eka Kurniawan menggunakan gaya bahasa deskriptif yang penuh dengan metafora. Ia juga memadukan unsur realisme magis dengan gaya penulisan yang terinspirasi dari sastra klasik Indonesia. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang disampaikan penulis adalah poin pertama yaitu kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang baik. Yang kedua, trauma dan dendam hanya akan melahirkan kehancuran. Poin ketiga, pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga. Struktur ekstrinsik. Yang pertama, amanat. Novel ini menyampaikan pesan bahwa trauma yang tidak diatasi dapat memicu tindakan deskriptif. Selain itu, pentingnya melawan budaya kekerasan dalam keluarga juga menjadi amanat utama. Yang kedua, nilai-nilai. Yang pertama, nilai sosial yang menyoroti dinamika keluarga, kemiskinan, dan konflik antar individu di masyarakat. Yang kedua, nilai psikologis, menjelaskan pengaruh trauma terhadap perilaku seseorang. Yang ketiga, nilai budaya, menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Biografi singkat penulis. Eka Kurniawan terlahir pada 28 November 1975 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah salah satu penulis Indonesia kontemporer yang dikenal karena gaya penulisannya yang memadukan realisme magis dan kritis sosial. Selain itu, Lelaki Harimau, karya terkenal lainnya adalah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan juga merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan seringkali mengambil tema-tema besar seperti kekerasan, sejarah, dan kehidupan rakyat kecil dalam karyanya. Itulah pembahasan dari saya terkait novel Lelaki Harimau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.